warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi. Gimana nih kabar anak-anak ibu pagi nih? Alhamdulillah saya Yes. Alhamdulillah kita semua pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tapi ibu tidak akan pernah lupa nih untuk mengingatkan anak-anak ibu semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Dan hari ini anak ibu semuanya memakai masker. Coba. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai, kedua-dua siapkan peluknya dan dipimpin doa. Siap, kita. Jadi kalau mana ibu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah saya pemahaman. Amin. Iya, namanya. Puasa dulu ya pagi ini ya. Gimana? Hadir, Bu. Adil, Hadir, Bu. Rahma, Hadir, Bu. Indra. Hadir, Bu. Nah, Ibu, kita lanjut pelajaran kita hari ini. Ibu sudah mengakses, sekarang biar kita lebih semangat belajarnya, Ibu minta anak-anak Ibu berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Ya, terima kasih anak Ibu sudah duduk kembali. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada empat. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak dan mengamati video yang nanti akan Ibu tayangkan, siswa dapat menganalisis penggunaan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menentukan sifat gaya gesek dengan benar. Ya. Lanjutkan. Ketiga, melalui kegiatan diskusi dan tayangan PPT yang nanti akan Ibu tayangkan, siswa dapat menemukan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Ayo mengingat. Nah, sekarang Ibu ingin anak-anak Ibu semua mengingat pelajaran minggu lalu. Apa pelajaran kita minggu lalu yang telah Ibu jawab? Hebat sekali. Jadi, apa nak? Gaya otot kata ini benar sama? Bagaimana dapat minggu lalu kita belajar apa? Gaya otot. Sekarang kalau Ibu tanya, contoh gaya otot masih ada ingat? Ya. Mengangkat beban yang berat. Apa lagi contoh gaya otot? Ya, Dimas. Menarik meja. Oke, contoh gaya otot itu teman-teman tadi sudah bilang mengangkat beban yang berat, menarik meja, itu adalah pelajaran kita minggu lalu. Iya, gaya otot. Contohnya mengangkat atau memindahkan. Nah, baik. Sekarang Ibu ingin anak-anak Ibu melakukan suatu kegiatan. Angkat kedua tangannya nak setinggi dada. Kemudian gosok kedua telapak tangan anak-anak Ibu. Mari kita menggosok kedua telapak tangan dalam hitungan waktu 5 detik. Yuk kita hitung bersama yuk. 1, 2, 5. Oke, stop. Terima kasih. Nah, dari kegiatan menggosok tangan tadi apa yang anak-anak Ibu rasakan? Apa? Panas. Hangat. Kegiatan yang baru saja anak-anak Ibu lakukan tadi adalah kegiatan menggosok tangan sehingga anak-anak Ibu merasakan tangannya hangat. Nah, apa yang terjadi? Gerakan apa yang kita lakukan sehingga tangan kita tadi menjadi hangat? Ada yang tahu?
gesek sesuai dengan pelajaran kita hari ini. Karena anak-anak itu sudah hebat, sudah mampu menyebutkan tadi contoh gaya gesek. Ibu ingin mengajak anak ini menonton sebuah video. Kita menyimak sebuah video pembelajaran yang akan ibu tayangkan. Nah, Apakah yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat adanya gesekan antara dua benda sehingga benda tersebut dapat berdiri dan tidak tergelincir. Gaya gesekan dipengaruhi oleh halus kasarnya permukaan benda. Tenaga yang dibutuhkan orang berjalan dengan sepatu roda lebih rendah dibanding dengan orang berjalan kaki. sudah? Setelah melihat video yang ibu guru tadi tayangkan, coba sebutkan apa yang dimaksud dengan gaya. Siapa yang bisa? Oke, siapa yang belum? Jamila. Ya, kalau anak-anak itu sudah benar. Sekarang, apa saja sih penggunaan gaya dalam kehidupan sehari-hari yang anak-anak itu? Penggunaan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Beni, menyapu, Beni. Nela, menghapus papan tulis. Sari nih. Menulis papan ini. Ya, Tata. Memainkan piano. Apakah memainkan piano merupakan gaya gesek? Tidak. Yang benar memainkan Biola. iya, biola ya Tata, yang seperti ini. Biola, kalau piano itu kita bukan. Ya baik, anak-anak itu sudah bisa menyebutkan contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nih, seperti yang disebutkan oleh Harma tadi, gaya gesek adalah gaya yang timbul karena adanya gesekan antara dua permukaan benda. Misalnya setelah Naila tadi menghapus papan tulis, gesekan apa yang terjadi? Iya, gesekan antara penghapus dan papan tulis. Benar, hebat anak-anak ibu. Gaya gesek muncul karena dua benda yang saling bersentuhan. Saat benda didorong atau ditarik, ada gesekan antara permukaan benda dan permukaan lantai. Iya, hebat. Nah, ini dia yang kalian sebutkan tadi, contoh penerapan gaya gesek dan manfaatnya. Yang pertama, gambar apa nak? Sepeda. Siapa yang suka main sepeda? Ya, semuanya pandai main sepeda? Pandai. Pandai main sepeda. Saat bermain sepeda, gaya gesek apa yang terjadi? Antara apa? Ban dan semen. Kalau tidak ada gaya gesek, seperti apa? Jadinya bergerak. Kemudian untuk menghentikan gerakan tersebut, apa yang kita lakukan? Rem. Berarti gaya gesek juga terjadi antara rem dan ban. Ya. Apa yang terjadi jika kita merem sepeda? Akan berhenti. Jadi gesekan yang terjadi itu adalah antara rem dan ban. Benar, pintar sekali. Coba dan anak ibu bayangkan, seandainya sepeda itu tidak punya rem. Dinas ingin bermain ke rumah bapak, tapi karena sepedanya tidak ada rem, jadi sepeda ini tidak bisa berhenti sampainya ke rumah Alfa. Jadi itu tadi adalah manfaat dari gaya gesek. Benar tidak? Karena kalau main sepeda tidak ada yang remnya, nggak bisa berhenti dong. Kenapa? Selanjutnya, siapa ini? Bapak. Biola. Itu yang disebutkan oleh Harma tadi. Biola itu dimainkannya dengan cara gesek. Apa yang terjadi setelah menggesek? Akan menimbulkan bunyi.
Selanjutnya, Ibu punya enggak apa ini ya? Ya, Bu. Bagaimana cara menggerakkan motor ini? Yang laki-laki dulu nih. Siapa yang mau? Siapa yang mau dulu nih? Saya. Oper ya. Oper deh. Coba oper. Gimana caranya motor yang bisa berjalan oper? Yang lain, perhatikan oper ya. 1, 2, 3. Tadi oper menjalankan seperti ini, benar oper? Apa yang terjadi? Bergerak atau tidak? Bergerak. Pergerakan yang terjadi setelah gesekan. Ya, tadi oper harus menggesek dulu dannya seperti ini, baru bergerak. Kalau oper tidak menggesek, apakah akan bergerak? Tidak. Jadi terjadi gesekan antara. Sekarang apa sih yang terjadi kalau kita menggeseknya di atas air? Ya, kain basah. Kenapa ini, Nak? Karel. Letakkan di sini. Siapa nih anak-anak itu yang mau mencoba? Bantu itu dong. Siapa yang mau? Yang Adil mau mencoba. Coba diletakkan di atas kain panel. Oke, baik. Makasih Abdul. Tadi Abdul baru saja mencoba. Bagaimana, Nak, setelah mencoba di atas kain panel? Jalan atau tidak? Jalan tapi lambat. Berjalan. Kok motornya tetap berjalan, hanya saja pergerakannya lebih lambat. Jadi ada perbedaan antara pergerakan motor ini di atas papan yang licin dan di atas kain yang kasar. Nah, di atas yang licin tadi seperti apa pergerakannya, Nak? Cepat. Kemudian setelah kita coba yang kedua di atas yang kain yang kasar seperti apa? Lambat. Jadi permukaan adalah salah satu faktor penyebab cepat lambatnya gesekan suatu benda. Siapa yang mau bantu? Ibu nulis di papan tulis. Siapa ya yang baru datang ya, Kesha? Bantu Ibu nulis dong. Ibu ingin Kesha menuliskan gaya gesek. Bentar ya, tulisannya ke temannya bisa lihat. Ya, terima kasih Kesha. Ini Kesha. Gaya gesek. Kesha baru saja melakukan aktivitas menulis Gaya gesek. Ingin bertanya, apakah kegiatan yang dilakukan Kesha tadi merupakan gaya gesek? Iya. Kemudian antara perempuan apa? Antara spidol dan papan tulis. Ini spidolnya, Nak. Berarti antara ujung spidol dan papan tulis. Nih. Ya. Jadi gesekan antara ujung spidol dan papan tulis. Jadi kegiatan menulis merupakan salah satu contoh gaya gesek. Anak-anak Ibu sudah menyebutkan semua contoh gaya gesek yang anak-anak Ibu telah ketahui. Sekarang waktunya kita melakukan kegiatan diskusi. Kelompok 1, Rizka, Naila, Rafa, dan Dewi. Kelompok 4, Aidil, Alfar, Dewi, dan Eka. RKPD. Ini RKPD akan diberikan setiap kelompok 1. Di dalam RKPD sudah ada petunjuk pengerjaan kegiatan. Tapi sebelumnya Ibu ingin melihat kelompok siapa yang sudah bawa perlengkapan yang diminta kemarin. Nah, anak-anak RKPD ini sudah diterima semua kelompok? Sudah. Ya, silakan anak-anak Ibu lakukan kegiatan sebelumnya.
Presentasikan hasil diskusi kelompok kita. Sudah siap? Sudah. Jadi setiap anggota kelompok, satu anggota kelompoknya mewakili untuk mempresentasikan hasil pembicaraannya. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 siapa yang mewakili? Alif, silakan Alif. Yang lain? Kelompok 1, 2, dan 4. Tolong diperhatikan kelompok 3. Benda apa yang bergerak paling cepat? Kelereng. Benda apa yang bergerak paling lambat? Kalau kecil. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Karena perbedaan permukaan benda hingga oleh permukaannya licin, dan kalau kecil permukaannya kasar. Tulis kesimpulan mengenai pengaruh gaya listrik terhadap gerak benda. Benar? Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2, siapa yang maju? Nah, benar, yang lain coba perhatikan. Benda apa yang bergerak paling cepat? Kelereng. Benda apa yang bergerak paling lambat? Kalau kecil. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Karena permukaan benda yang sangat berbeda. Itulah kesimpulan mengenai pengaruh gaya listrik terhadap gerak benda. Kelereng, bulat, galak, dan kereta. Ya, baik. Kelompok 2 sudah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang kedua, kembali perhatikan Ibu. Kan udah diskusinya. Kelompok 1 tadi lagi membacakan. Kalau temannya lagi mempresentasikan diskusi, anak-anak itu harus memperhatikan. Nah, tadi anak-anak itu semua sudah melakukan kegiatan diskusi melalui dengan menggunakan beberapa media. Ada apa saja? Ada kayu, ada apa lagi? Ada kelereng, ada apa lagi? Listrik, ada apa lagi? Ada kayu dan media yang sudah anak bawa tadi sudah kita gunakan untuk kegiatan diskusi. Sekarang, dan anak-anak itu tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya, semuanya bagus. Saja, mantap, luar biasa. Tepuk tangan yuk, semua yuk. Di sini tadi di dalam KKP anak-anak itu diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, benda apa yang bergerak paling cepat? Nah, setelah melakukan kegiatan diskusi tadi, anak-anak itu semua kelompok menjawabnya sama. Benda apa yang bergerak paling cepat? Leng. Ya, benar. Benda yang bergerak paling cepat itu adalah leng. Yang kedua, benda apa yang bergerak paling lambat? Jawabannya semua sama. Baru kecil, karena kita sudah melakukan percobaan. Yang selanjutnya, apa penyebab terjadinya perbedaan dari kecepatan gerak benda? Nah, tadi ada kelompok yang menyebutkan karena pemilihan benda yang berbeda. Kata kelompok 1, benar, karena pemilihan benda yang berbeda. Satu adalah guli, kelereng, satu lagi adalah balok. Kelompok 2, apa tadi? Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan dari kecepatan gerak benda? Kata kelompok 2, karena permukaan benda yang berbeda. Kelompok 3 apa tadi?
kegiatan tadi, apa yang anak-anak ibu dapat simpulkan? Bergerak benar. Apa tadi? Simpulannya? Nah, kesimpulannya karena permukaan benda yang berbeda, jadi gerak suatu benda dapat dipengaruhi oleh permukaan benda yang berbeda. Betul kan? Ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih anak-anak ibu. Diskusi kita sudah selesai. Anak-anak ibu boleh kembali ke tempat duduk. Sekarang yang ingin ibu sampaikan adalah sifat gaya gesek. Sifat gaya gesek. Kita masih enak. Tulis aja. Yang pertama, sifat gaya gesek. Besar gaya dipengaruhi oleh luas bidang. Itu yang pertama. Tadi yang kalian lakukan tadi. Yang kedua, besar gaya tergantung tingkat kekasaran. Tadi anak-anak itu sudah mencoba, baik yang di sini maupun di kelompok diskusi. Ya bukan? Ya. Selanjutnya, menghambat gerak benda. Kemudian berlawanan arah. Ya, itu adalah sifat-sifat gaya gesek. Ini saya sekali lagi. Contoh sifat gaya gesek yang pernah kalian lakukan. Contoh gaya gesek yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Berjalan. Ini. Selain disebutkan di awal tadi apa lagi? Ya, Berjalan. berjalan. Ya, benar. Berjalan. Berjalan. Ya, berjalan. Nah, berjalan. Kalau itu tidak berjalan, itu bisa mengadakan gaya gesek. Kalau tidak ada gaya gesek, ibu berjalannya akan seperti ini. Tergelincir. Apa? Tangan. Bosok. Yang lagi. Giling sampah. Yang giling sampah. Apa? Terus jendela supaya bersih. Ya, rem Honda benar. Oke. Anak-anak itu sudah bisa menyebutkan. Itu artinya gaya gesek mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Apa salah satu manfaatnya? Ya, manfaatnya apa? Oke, kata Naila untuk memudahkan pekerjaan kita. Ini benar. Kita untuk memudahkan pekerjaan kita. Terus agar benda yang agar saat berjalan kita tidak tergelincir. Itu manfaatnya itu bukan? Ya, selesai. Saat berjalan kalau tidak ada gaya gesek kita akan tergelincir. Karena adanya gaya gesek, patung kita dibuat tidak rata dan tidak halus itu agar saat berjalan di atas permukaan tanah atau apa lantai kita tidak tergelincir. Bayangkan anak-anak ibu kalau sepatunya licin, lantainya licin, bagaimana anak-anak ibu bisa berjalan? Tergelincir. Itu adalah salah satu manfaat dari gaya gesek. Ya benar. Gimana sampai di sini? Sudah paham? Tanya nih. Kalau tidak ibu evaluasi lagi kita latihan ya. Mengerjakan soal latihan. Mengerjakan secara mandiri. Masing-masing ya, sudah boleh kontak ya. Oke, sudah siap? Yang sudah dapat, silakan langsung ikuti petunjuknya. Jangan lupa tulis nama. Kalau tidak ada namanya itu tidak tahu dong. Iya.
Kita semua? Anak-anak Ibu, tadi kita sudah diskusi, sudah melihat video, sudah mengerjakan tugas. Sekarang Ibu ingin ada anak Ibu yang membantu ini menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dengan materi gaya gesek. Ada yang mau bantu Ibu tidak? Sama apa nak? Kumpulan pelajaran kita? Ya, kata-kata gaya gesek adalah gaya yang menimbulkan gesekan. Ada lagi? Ini gaya gesek. Nah, kata ini gaya gesek kita terjadi lebih laju di tempat yang tinggi daripada yang kata ada lagi. Yakin? Ya, gaya gesek adalah permukaan dua benda. Ada yang masih ingat contohnya? Contoh gaya gesek ada yang masih ingat? Harus saja. Ya, ini apa nih? Gaya gesek. Ini menggosok tangan. Apa kata? Giling samar. Ya, gini sambar kata-kata. Berjalan. Berjalan ke Menyapu. menghapus papan tulis. Sepeda. Papan sepeda. Ya, menulis. Ya. Benar. Semua yang sudah anak-anak Ibu sampaikan tadi semuanya benar. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, gaya gesek adalah gaya yang gesekan yang terjadi antara dua buah benda yang berbeda. Gesek dalam kehidupan sehari-hari tadi salah satunya adalah bermain sepeda, dan saat kita merem sepeda hingga berhenti. Ya, baik anak-anak Ibu, terima kasih ya. Kalian semua tanya, bagaimana perasaan anak-anak Ibu belajar hari ini? Semuanya senang? Ya. Apa yang membuat anak-anak Ibu senang? Karena ada videonya. Siapa dulu, siapa dulu? Karena belajar bersama, karena bernyanyi, ya. Baik anak-anak Ibu, karena jam pelajaran kita sudah habis, jadi pelajaran ini kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Tapi anak-anak Ibu jangan lupa ya untuk mempelajari pelajaran kita selanjutnya di rumah. Dan setelah ini Ibu akan mengirimkan tugas melalui link Google Form di WA grupnya masing-masing. Jadi setelah pulang sekolah nanti di rumah anak-anak Ibu bisa ngecek WA grupnya dan kerjakan tugas melalui link Google yang sudah Ibu kirim ya. Setelah ini akan Ibu kirim. Boleh dibentuk kalau sudah ngerjakan? Ya, ini Bu. Boleh dibentuk. Oke. Ya. Linknya Ibu kirim melalui WA grup ya. Ya. Baik. Oke. Ya. Ya, ya. Baiklah kalau begitu kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan menutupnya dengan berdoa. Silakan berdoa ya, berdoa buat saya. Terima kasih anak-anak. Setelah ini masih ada pelajaran yang lain. Assalamualaikum.